Pernah nggak sih ngerasa Senin tuh musuh bersama? Ketika lo bangun tidur, lihat alarm, terus mikir, aduh, kenapa sih weekend cepet banget? Nah, gue juga tuh pernah ngerasa kayak gitu. Senin tuh punya rasa yang beda gitu buat sebagian orang. Ternyata bukan hanya gue aja, tapi banyak semua orang juga ngalamin hal yang sama. Cuman di kantor gue, Urala itu Senin punya rasa yang beda. Nggak hanya gue dan mungkin lo gitu. Hampir semua orang tuh benci sama Senin. Bahkan pensiunan pun ngerasa anxious di hari Senin. Nah, ceritanya tuh gini. Menurut riset yang dilakukan oleh Profesor Tarani Candola, orang yang pensiun aja masih ngerasain kecemasan di hari Senin. Gila, padahal dia udah nggak kerja kan. Kadar stres mereka tuh naik 23% karena otaknya udah keburu terprogram bahwa Senin itu sama dengan tekanan. Nah, kenapa sih bisa begitu? Karena Senin adalah hari transisi. Otak kita tuh baru aja selesai dari liburan, rileks, leyeh-leyeh, terus tiba-tiba harus mikir keras. Ketemu klien, handle kerjaan, PR-PR yang belum dikerjain pekan lalu, bahkan kadang dikasih rapat jam 9 pagi without intro, tanpa intro. Jadi wajar aja kalau hari Senin tuh berasa berat. Nah, di Urala kita coba ubah cara mainnya. Di Urala Indonesia, Senin itu kita bikin circle sharing, bukan meeting yang bikin sepaneng. Di Urala, kita sadar kalau hari Senin itu bisa bikin drop. Makanya kita mulai hari Senin bukan dengan rapat, tapi dengan sharing. Mulai dari hal-hal receh, kayak kemarin, lu makan enak apa sih? Sampai hal-hal yang dalam banget, yang deep banget. Gue lagi belajar jaga kesehatan mental, atau nyobain sesuatu hal yang baru bersama keluarga atau pasangan. Nah, sharing ini tujuannya bukan cuma buat dengerin, tapi buat ngelepasin. Menurut psikolog Bernard Rime, 80-95% orang itu butuh cerita sebagai cara untuk lepasin tekanan emosional. Nah, itu yang disebut katarsis. Jadi kalau lo cerita soal perasaan lo, itu tuh bukan lebay. Itu sehat, bro. Sharing itu bukan buang waktu. Itu modal buat mulai minggu dengan kepala yang ringan. Kebayang nggak sih kalau lo bawa ransel berat, terus lo harus lari sprint? Nah, berat kan? Nah, sharing itu di awal pekan, kayak lo buka ranselnya, buang dulu barang-barang yang nggak perlu, baru lo mulai lari. Dengan cerita, lo tuh bisa dapat validasi, bahkan insight dari teman sendiri. Ini sesuai sama dengan teori social penetration dari Altman dan Taylor. Keterbukaan itu bikin koneksi makin kuat. Dan lo tahu nggak, dari sharing kecil itu kadang muncul tuh bonding tim yang nggak lo sangka. Yang biasanya lo kira teman kerja doang, ternyata bisa jadi tempat curhat lo. Atau bahkan mentor kecil-kecilan. Nah, setiap sharing nih, itu kita latihan ngomong juga di depan orang. Plus belajar dengerin beneran. Effective communications. Setiap orang yang cerita di sesi sharing, secara nggak langsung dia tuh lagi belajar public speaking. Jadi, nggak perlu kayak TED Talk yang bener-bener serius, tapi dia belajar nyusun pengalaman, ngasih konteks, narik atensi atau perhatian, dan yang paling penting, ngasih pesan. Nah, ini penting banget. Karena menurut buku Stand Up, Speak Out, public speaking itu adalah preparation, message clarity, dan confidence. Nah, buat yang dengerin, lu juga dapat manfaatnya. Lu harus juga belajar active listening di sini. Kayak yang dibilang Carl Rogers, lu bukan sekedar nunggu giliran ngomong, tapi benar-benar dengerin buat memahami. Nah, itu bentuk empati yang real. Sharing tiap Senin itu bukan buat gaya-gayaan. Itu buat kami adalah fondasi tim yang kuat. Sharing di Senin itu bukan formalitas. Itu latihan. Latihan buat mikir kritis, mendeskripsikan pengalaman, dan mengasah pola pikir naratif yang penting di dunia kerja. Menurut buku Interpersonal Communication Everyday Encounters, kemampuan ini tuh bikin lu jadi komunikator yang efektif. Gak cuma pinter nulis atau bikin deck, tapi juga bisa nyampein ide lo dengan jelas. Dan yang paling kerasa tuh dari circle sharing ini, suasana kerja akan jadi jauh lebih cair. Orang lebih enak ngobrol, lebih gampang minta tolong, dan hasil kerja itu lebih efektif, lebih enak. Karena dimulai dari rasa saling ngerti. Oke? Coba deh, lu dan tim lu mulai Senin dengan sharing. Nggak usah lama-lama. Barang 10 menit aja itu cukup buat bikin hati lebih lapang atau kepala lebih enteng dan kerja lebih oke. Kalau lo udah pernah coba model kayak gini di kantor atau di komunitas atau di grup lo, drop di kolom komentar ya. Atau mention teman lo yang harus dengerin ini. Karena kadang hal kecil kayak sharing bisa jadi pengubah besar di hidup kerja lo.